Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini pertemuan kedua, yaitu operasi matriks. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian matriks ya, berikut transpos, ordo, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ke operasi matriks. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi matriks, yang mana operasi matriks itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini nanti kita akan ada lebih dari satu matrik ya. Misalkan ada dua buah matrik, itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya sama, itu baru bisa kita jumlahkan. Misalkan ordonya 2 kali 3 ya, yang satunya juga 2 kali 3. Kita ambil contoh ini. Ada matriks dengan elemen A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Kalau kita tambahkan, nah ini kan ordonya 2 kali 2, yang ini juga 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, kita tambahkan, tinggal elemen yang bersesuaian kita tambahkan saja. A ditambah dengan E, kemudian B ditambah dengan F, dan seterusnya. Kalau di sini pengurangan, ya tinggal dikurangi saja. Berarti A dikurangi F, B kurangi A kurangi E, B kurangi F, C kurangi G, dan seterusnya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan intinya sama ya. Jadi elemen yang bersesuaian tinggal dijumlahkan atau dikurangkan saja. Kita ambil contoh. Nah, misalkan ada matriks dengan elemen 2, min 1, 3, dan 1. Kita tambahkan dengan matriks yang elemennya 0, 3, 4, 5. Kira-kira hasilnya seperti apa? Berarti hasilnya tinggal kita tambahkan saja. Yang ini ditambahkan dengan 0. Berarti 2 tambah 0. Kemudian yang bawah dengan yang bawah, min 1 tambah 3, kemudian yang kanan atas 3 tambah 4, dan yang bawah 1 tambah 5. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 0, 2 ya. Min 1 tambah 3, berarti sisanya 2, 3 tambah 4, 7, 1 tambah 5, 6. Jadi matriksnya hasilnya adalah dengan elemen 2, 2, dan 7, 6. Nah, sekarang kalau yang ketiga ini, yang kedua, misalkan ada pengurangan matriks dengan elemen 3, 1, 2, 4 dikurangi 2, 1, 2, 3, min 1. Nah, hasilnya kira-kira bagaimana? Hasilnya tinggal kita kurangkan elemen yang bersesuaian. Berarti 3 dikurangi dengan 1 dan seterusnya. Berarti 3 kurangi 1, 1 dikurangi 2, 2 kurangi 3, 4 dikurangi negatif 1. Nah, hasilnya menjadi 2, min 1, min 1, 5. Jadi ini pengurangan, jadi penjumlahannya nanti 4 tambah 1. Ini hasilnya. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan untuk perkalian skalar dengan matriks. Nah, kita misalkan ada skalarnya, atau skalar itu suatu bilangan ya, bilangan biasa, bisa bulat, bisa pecahan. Misalkan ada skalar K dikalikan dengan matriks dengan elemen A, B, C, D, ya tinggal K dikalikan ke semua elemen yang ada. Berarti A kalikan K, B kalikan K, C kalikan K, D juga dikalikan K. Nah, kita ambil contoh ya. Misalkan ada contoh 3 kali matriks dengan elemen 1, 2, min 1, 4. Nah, berarti nanti 3 kita kalikan 1, kemudian kalikan 2,
kalikan min 1 dan kalikan 4. Jadi 3 ini kita kalikan semuanya yang ada di dalam kurung ini atau yang ada di dalam matriks, sehingga kita kalikan masing-masing. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, dan seterusnya. Itu kalau perkalian skalar yang bulat. Nah sekarang kalau yang pecahan, gimana yang pecahan? Misalkan skalarnya 2/3, ya sama, kita kalikan 2/3 kali 1 ya, 2/3 kali 2, 2/3 kali min 1, dan seterusnya. Lah tinggal kita kalikan. 2 kali 1 kan 2 ya, 2 kali 2 4, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 4 8. Nah di sini kalau misalkan bisa disederhanakan ya tinggal disederhanakan saja atau tetap pecahan saja. Misalkan di sini 8/2, 8/2 kan bisa disederhanakan menjadi 4. Ini untuk perkalian skalar dengan matriks. Mudah lah, tinggal memasukkan saja bilangan yang di luar matriks ke dalam matriks saja. Selanjutnya contoh soal dan pembahasannya. Di sini diketahui ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan operasi dari matriks A ditambah B dikurangi 2C. Kita tulis matriks A-nya dulu. Matriks A-nya elemennya adalah 21 min 1 3, kemudian ditambah matriks B-nya adalah min 3 0 24 dikurangi 2 dikalikan matriks C 1 min 1 22. Nah, kita masih ditambahkan dulu juga boleh, masih terpisah juga boleh, terserah ya kan. Min 3 0 24. Nah kita kalikan dulu yang matriks C nya dengan angka 2, dikalikan dengan 2 boleh, dikalikan dengan negatif 2 juga boleh. Kalau dikalikan dengan 2 saja berarti ini masih pengurangan, tapi kalau dikalikan negatif 2 ini menjadi penjumlahan ya, karena negatif 2 nya ikut masuk ke dalam. Nah, saya pakai yang 2 nya saja, negatifnya tetap kita cantumkan di sini. 2 dikalikan 1 2 ya, kemudian 2 dikalikan min 1 min 2, 2 kali 2 4, di sini juga 4. Baru kita jumlahkan semuanya. 2 ditambah negatif 3 dikurangi 2, kemudian yang kedua 1 tambah 0 dikurangi negatif 2 lagi, kemudian negatif 1 ditambah 2 dikurangi 4, 3 tambah 4 dikurangi 4, sehingga hasilnya yang pertama 2 ditambahkan negatif 1 ditambah 2 hasilnya min 3, dan 1 tambah 0 1 dikurangi min dengan min jadi plus ya, berarti 1 tambah 2 menjadi 3, kemudian ini hasilnya 1 kurangi 4 negatif 3, kemudian yang ini 3 tambah 4 7 kurangi 4 3. Inilah hasil dari penjumlahan dan pengurangan yang digabungkan ya. Operasi pembahasannya ini operasi matriknya ini penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Di sini juga mengandung unsur perkalian skalar. Selanjutnya ada 3 nomor ya, B ditambah 2A ditambah C. Nah ini karena ada tanda kurung, berarti kalian kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua 2B dikurangi A ditambah 3C. Nah yang ketiga A ditambah 2B transpose dikurangi C. Berarti yang ketiga ini kalian cari B transposnya dulu ya kan? Yang dicantumkan bukan B tapi B transpose. Nah ini 3 nomor ini atau 3 item ini nanti kalian coba sebagai tugas pertemuan kedua untuk nomor yang pertama. Biasa ya dikerjakan di buku, kemudian hasilnya di foto seperti biasa. Nah kemudian yang ketiga perkalian matriks dengan matriks ya kan? Matriks A dengan ordo P kali Q dikalikan matriks B dengan ordo M kali N itu akan bisa dikalikan jika Q ini sama dengan M. Nah, berarti ininya harus sama. Nah, walaupun P dengan N nya itu beda tidak masalah, yang penting Q ini sama dengan M. Jadi jumlah kolom di matriks pertama sama dengan jumlah baris di matriks kedua.
Begitu juga kalau misalkan kita balik B dikalikan A, ya sama patokannya. Kolom pada matriks pertama atau matriks B itu harus sama dengan baris pada matriks kedua, yaitu matriks A. Jadi N dan P itu harus sama. Nah sekarang kalau ada matriks misalkan ordonya 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, yaitu A, B, C, D, E, F, kita kalikan dengan P, Q, R, S, T, U. Nah, jadi di sini matriksnya itu ordonya 3 baris 2 kolom. Nah, di sini apakah sudah memenuhi syarat? Kita lihat jumlah kolom di matriks pertama dengan jumlah baris di matriks kedua ini kan sama, berarti nanti ini bisa dikerjakan ya. Nah berarti cara mengerjakannya bagaimana? Baris kita kalikan dengan kolom, nanti masing-masing kita pasangkan karena di sini ada 3 angka, nanti di sini juga harus ada 3 angka, nanti hasilnya kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan. Nah kita jumlahkan atau kita kalikan satu-satu. A kita kalikan dengan P. A ini pasangannya dengan P ya. Kemudian B dengan Q, C dengan R. Berarti AP kita tambahkan BQ, CR. Kemudian kalau yang bawah, baris bawah dengan kolom pertama berarti letaknya di bawah baris kedua. D kali P, kemudian E kali Q, F kali R. Nah kemudian kalau kolom kedua berarti nanti letaknya di kolom kedua, sama kita kalikan dengan baris pertama berarti letaknya di baris pertama. AS plus PT plus CU ya. Dan yang baris kedua ya dengan baris kedua DS plus ET plus FU. Ini untuk perkalian ya. Jadi konsepnya baris dikalikan dengan kolom. Baik, kita ambil contoh ya. Contohnya misalkan ada matriks dengan ordo jumlah baris 2, kolomnya ada 3, kemudian yang satunya jumlah baris 3, kolomnya ada 3. Kita lihat jumlah kolom di matriks pertama dengan jumlah baris di matriks kedua kan sama, berarti ini bisa kita kalikan. Nah caranya bagaimana? Nah, tadi sudah kita misalkan, nah sekarang kita kalikan satu persatu. Yang pertama baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, nanti letaknya di baris pertama kolom pertama. Kita kalikan satu persatu, 1 kali 5, kemudian 2 nya dikalikan 1, min 1 dikalikan min 1, kemudian baris kedua berarti letaknya di baris kedua, 0 kali 5 ditambah 4 kali 1 ditambah 3 kali min 1. Ini masih kolom pertama, berarti mengalikannya masih dengan kolom yang pertama. Nah sekarang kalau kita kalikan dengan kolom yang kedua, nah, kolom yang kedua berarti nanti letaknya di kolom yang kedua, kolom ketiga letaknya di kolom yang ketiga. Satu persatu sama, baris pertama kita letakkan di baris pertama, berarti 1 kita kalikan 2, kemudian 2 kita kalikan 3 ditambah min 1 kali 1, kemudian baris kedua 0 kali 2 ditambah 4 kali 3, kemudian 3 nya dikalikan 1. Nah sekarang kolom yang ketiga sama, baris pertama 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah min 1 kali 4, kemudian yang kedua 0 kali 1 ditambah 4 kali 1 3 kali 4. Jadi nanti jumlahnya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah kita hasilnya kita cantumkan di sini ya. Nah kita kalikan satu persatu, 1 kali 5 kan 5, kemudian 2 kali 1 2 ya. Nah, kemudian min 1 kali min 1, min kali min kan plus, kemudian yang bawah 0 kali 5 0 ditambah 4 kali 1 4, kemudian ditambah nih hasilnya min 3. Kolom yang kedua 1 kali 2 2 tambah 6 kurangi 1 0 tambah 12 tambah
3. Yang ketiga 1 tambah 2 kurangi 4, kemudian 0 tambah 4 tambah 12, sehingga hasilnya menjadi berapa? Ini 8 ya, 8. Kemudian yang ini 1, 2 tambah 6, 8 kurangi 1, 7, ini 15. Kemudian yang ini berarti min 1, yang ini 16. Nah, inilah hasil dari perkalian matriks dengan ordo 3 kali 2 kali 3 dan 3 kali 3 tadi contohnya. Contoh soal dan pembahasan. Misalkan diketahui matriks A dengan elemen 1 min 2 0 3, kemudian matriks B, matriks C, dan matriks D. Yang ditanyakan adalah tentukan yang pertama A kali B, berarti matriks A dikalikan dengan matriks B. A kali B berarti kita cantumkan matriks A nya 1 min 2 0 3, kemudian dikalikan matriks B nya 24 min 1 1 3 2. Pertama baris kita kalikan dengan kolom, berarti barisnya 1 kita pasangkan dengan 2, kemudian 0 dipasangkan dengan 4. Dan yang kedua, baris kedua masih kolom yang pertama, berarti masih di sini baris kedua, min 2 dikalikan 2 ditambah 3 kali 4. Dan yang kolom kedua berarti sama, letaknya di kolom kedua. Baris pertama berarti di atas, baris pertamanya kan ini 1, berarti dikalikan dengan min 1 ditambah 0 kali 1. Kemudian baris yang kedua min 2 dikalikan min 1 ditambah 3 kali 1. Kemudian kolom yang ketiga 1 kali 3 ditambah 0 kali 2. Kemudian yang baris kedua min 2 kali 3 ditambah 3 kali 2. Masing-masing kita cari hasilnya. 1 kali 2 berarti 2 ditambah 0 kali 4 0. Dan yang ini min 2 kali 2 min 4 ditambah 3 kali 4 12. Yang ini min 1 tambah 0. Yang ini min kali min jadi plus 2 ditambah 3 kali 1 3. Kemudian 1 kali 3 3, 0 kali 2 0. Kemudian yang ini min 2 kali 3 min 6 ditambah 3 kali 2 6. Nah, baru kita cari hasilnya. 2 ditambah 0 2 ya. Dan ini min 4 tambah 12 berarti sisanya 8. Ini 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian ini 3 tambah 0 3, min 6 tambah 6 hasilnya 0. Inilah hasil dari perkalian matriks. Selanjutnya yang kedua yaitu B kali C, matriks B dikalikan matriks C. Kemudian yang ketiga matriks A dikalikan matriks D. Dan yang keempat matriks C dikalikan matriks D ya. Silakan kalian kerjakan untuk nomor 2, 3, dan 4 ini sebagai tugas pertemuan kedua untuk nomor yang kedua. Kalau nomor yang pertama tadi kan yang penjumlahan dan pengurangan itu. Nah, sekarang yang nomor 2 itu yang perkalian. Itu tadi materi tentang operasi matriks ya. Tadi kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian matriks dengan skalar, perkalian matriks dengan matriks. Nah, silakan kalian kerjakan 2 nomor tugasnya tadi. Yang nomor 1 ada 3 item, kemudian yang nomor 2 juga ada 3 item. Yang nomor 2 ini ya perkalian ya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas, kemudian foto hasilnya kirimkan ke WA saya seperti biasa. Oke, itu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan matriks ya. Nanti ada kesamaan matriks, kemudian ada inverse matriks.
kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.